Mengapa Ekalavya mengarahkan anak panahnya ke Arjuna ketika ada begitu banyak orang? Di antara mereka semua, Arjuna adalah pemanah yang paling jelas terlihat karena tatapannya yang tajam dan cara dia memegang busurnya. Ekalavya mengidentifikasinya sebagai yang paling kuat di antara mereka dan memilihnya sebagai target. Dengan segera, Dharmaraja bertanya, "Siapakah kamu?" Tetapi sebelum Ekalavya dapat menjawab, Arjuna bertanya, "Siapa gurumu?" Alasannya sederhana, menembakkan 10 anak panah dalam sepersekian detik ke sasaran yang bergerak hanya dengan mengandalkan suara langkah kakinya adalah sebuah prestasi yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh Arjuna sendiri. Arjuna menyadari saat itu juga bahwa orang ini adalah pemanah yang lebih baik daripada dirinya. Menanggapi pertanyaan Arjuna, Ekalavya menyatakan, "Guru saya adalah Dronacharya." Mendengar hal ini, Dronacharya melangkah maju dan bertanya, "Apakah itu saya?" Mengenali dirinya, Ekalavya segera bersujud di kakinya dan berkata, "Guruji, Anda telah datang menemui saya. Apakah Anda ingat? Bertahun-tahun yang lalu saya datang kepada Anda untuk mempelajari seni ini, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda hanya akan mengajar kshatriya. Menghormati kata-kata Anda, saya kembali ke rumah, meminta restu Anda, dan membuat gambar Anda di tanah liat. Saya membayangkan bahwa Anda bersama saya dan berlatih dengan tekun. Hari ini saya telah menguasai keterampilan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Saya dapat menembakkan 10 anak panah dalam sekejap, hanya dipandu oleh suara." Mendengar hal ini, Dronacharya dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia sangat gembira atas pencapaian Ekalavya. Namun di sisi lain, ia sangat gelisah karena ia tahu bahwa Ekalavya tidak diragukan lagi merupakan pemanah yang lebih hebat dari Arjuna. Dan ia tidak dapat lagi menepati janji yang telah ia buat kepada Arjuna. Pada saat itu, tanpa berpikir panjang, Duryodhana mendekati Ekalavya dan berkata, "Sahabatku Ekalavya, kami belum pernah melihat seorang pejuang sepertimu. Tidak peduli berapa banyak kerajaan yang kami cari, tidak ada yang bisa menandingi keahlianmu. Merupakan suatu berkah untuk bertemu denganmu. Mulai sekarang, kami semua, 100 orang Kauravas, adalah temanmu seumur hidup." Duryodhana yang dipenuhi dengan kekaguman berkata kepada Ekalavya, "Mintalah apapun yang Anda inginkan dari kerajaan kami, emas, berlian, atau hadiah lainnya, dan kami akan memberikannya dengan berlimpah." Karena kewalahan dengan pujian dan hadiah, Ekalavya menerima Duryodhana sebagai temannya. Para Kauravas berkumpul di sekitar Ekalavya dan memastikan bahwa bahkan para Pandawa pun tidak dapat mendekatinya. Dronacharya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak ada satupun prajurit di antara para Kauravas yang dapat mengungguli Arjuna. Dengan berteman dengan Ekalavya dan menjadikannya sebagai sekutu mereka, mereka sedang mempersiapkan saingan yang kuat untuk Arjuna. Jika hal ini terus berlanjut, Ekalavya dapat dengan mudah mengalahkan Arjuna, dan Kauravas akan menjadi tak terbendung. Dronacharya tahu bahwa ia harus segera bertindak. Berpaling kepada Ekalavya, ia bertanya, "Ekalavya, apakah kamu sungguh-sungguh menganggap saya sebagai gurumu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan?" Tanpa ragu-ragu, Ekalavya menjawab, "Ya Guruji," tanpa keraguan. Dronacharya kemudian berkata, "Jika memang demikian, saya meminta Guru Dakshina. Maukah Anda memberikannya kepada saya?" Ekalavya, dengan rendah hati seperti biasanya, menjawab, "Guruji, saya hanya seorang pemburu. Apa yang bisa saya persembahkan sebagai Guru Dakshina? Saya hanya memiliki kulit harimau, gading gajah, dan daging. Tetapi apapun yang saya miliki, saya akan memberikannya kepada Anda, Guruji." Dronacharya ragu-ragu sejenak, menatap wajah Ekalavya, tetapi kemudian berkata, "Apa yang saya inginkan adalah sesuatu yang hanya bisa Anda berikan. Saya ingin ibu jari tangan kanan Anda." Saat Dronacharya berdiri, bertanya-tanya apakah Ekalavya akan menurutinya, semua orang di sekitar mereka mengalihkan pandangan ke tanah. Karena penasaran, Dronacharya menoleh untuk melihat mengapa semua orang melihat ke bawah, dan di sana, di tanah, ada ibu jari yang terputus. Tanpa ragu-ragu, Ekalavya memotong ibu jarinya dan meletakkannya di kaki gurunya. Dronacharya sangat terkejut. Ia tidak menyangka Ekalavya melakukan pengorbanan seperti itu. Di sampingnya, satu air mata mengalir di pipi Arjuna. Hatinya terasa sakit ketika ia menyadari ketidakadilan yang telah menimpa seorang pejuang yang begitu hebat, dan bahwa ia sendiri mungkin menjadi penyebabnya. Ketika darah Ekalavya tumpah ke tanah, beberapa tetes jatuh ke wajah Duryodhana. Meskipun Ekalavya hanya memenggal ibu jarinya, bagi Duryodhana, ia merasa seolah-olah tenggorokannya sendiri telah terpotong.
Setelah akhirnya mendapatkan kesempatan langka tersebut, Dronacarya merasa bahwa ia telah gagal memanfaatkannya dengan baik. Dia berpikir, saya mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi seumur hidup saya. Apabila kesempatan ini datang lagi, saya akan melakukan apapun untuk melindunginya. Bahkan jika itu berarti memberikan emas, hadiah, kerajaan, atau bahkan nyawa saya. Dengan kepala tertunduk dan kesedihan yang tak tertahankan, Dronacarya berjalan pergi. Teman-teman, dapatkah sebuah cerita begitu memikat sehingga membuat seseorang melupakan seluruh kehidupannya? Percayakah Anda jika saya katakan bahwa hanya dengan membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Percayakah Anda bahwa apapun tantangan yang Anda hadapi saat ini atau di masa depan, solusinya dapat ditemukan hanya dengan membaca satu cerita? Ya, itu mungkin. Itu semua dimungkinkan dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih besar dari film blockbuster manapun. Itu adalah sebuah janji. Mahabharata yang lengkap, yang ditulis oleh Vikramaditya, tersedia dalam bentuk buku 2 bagian dan sebuah e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini diterbitkan dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Tautan disediakan dalam deskripsi di bawah video ini. Pesanlah sekarang, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan untuk hidup Anda. Sementara itu, Arjuna menemui Dronacarya dan bertanya, "Acarya, apakah Anda melakukan semua ini untuk saya?" Dronacarya menjawab, "Saya melakukannya untuk Dharma Arjuna," dan berjalan pergi. Arjuna duduk sendirian di tepi kolam di dekatnya, melamun saat malam tiba. Nakula dan Sahadewa mendekatinya dan bertanya, "Arjuna, mengapa kau begitu sedih?" Arjuna menjawab, "Saya tidak bisa menerima bahwa saya dianggap hebat hanya karena Ekalavya kehilangan ibu jarinya. Saya tidak lebih hebat dari Ekalavya. Yang benar adalah bahwa saya telah menjadi hebat hanya karena Ekalavya tidak lagi berada di sini untuk menantang saya. Ekalavya dapat menembakkan panah hanya dengan mendengar suara. Untuk melampaui Ekalavya dan benar-benar menjadi lebih hebat darinya, saya harus melampaui diri saya sendiri. Saya harus belajar keterampilan yang lebih hebat lagi. Nakula, Sahadeva saya tidak hanya akan mengandalkan suara, tetapi saya akan melatih diri saya untuk menembakkan anak panah dalam kegelapan. Jika saya dapat melakukan ini, saya tidak diragukan lagi akan menjadi prajurit terhebat," kata Arjuna. Dengan tekad yang kuat, ia mulai berlatih memanah dalam kegelapan hanya dengan mengandalkan suara. Kesempurnaannya mencapai tingkat tertentu, sehingga ketika Nakula dan Sahadewa melemparkan segenggam buah beri ke udara, anak panah Arjuna menghantam setiap buah beri sebelum jatuh ke tanah, membelahnya menjadi 2. Itulah tingkat penguasaan yang telah ia capai. Suatu hari, Arjuna pergi ke Dronacarya untuk mendemonstrasikan keahliannya. Setelah mendemonstrasikan kemampuan yang baru ditemukannya, ia berlutut dengan tangan terlipat dan berkata, "Guruji, karena engkaulah saya dapat mencapai hal ini. Meskipun Anda tidak mengajar Ekalavya, Anda memintanya untuk menjadi guru Dakshina. Walaupun Anda telah mengajarkan kami begitu banyak, Anda tidak pernah meminta imbalan. Saya bersedia memberikan apapun yang Anda minta." Ketika Dronacarya mendengar hal ini, ia menampar dada Arjuna dengan keras, melemparkan sebuah pedang ke hadapannya, dan berkata, "Ambil pedang ini dan lawanlah aku." Arjuna tertegun. "Guruji, bagaimana saya bisa mengangkat pedang untuk melawan Anda? Anda adalah guru saya. Saya tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu." Dronacarya memukulnya lagi dan berteriak, "Kesatria macam apa kamu, Arjuna? Jika kamu berkata bahwa kamu tidak dapat menggunakan pedang untuk melawanku ketika aku memanggilmu untuk bertempur, di medan perang, kamu hanya boleh melihat 2 hal, lawan yang berdiri di depanmu, siap untuk mati, dan pedang di tanganmu. Arjuna, kau dan aku akan dipanggil untuk berperang di medan perang suatu hari nanti. Pada hari itu, kamu harus melawan saya seperti seorang pejuang sejati, seperti murid sejati Dronacarya, dan kamu harus mengalahkan saya. Itu akan menjadi guru dakshinamu. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan melakukan hal ini," kata Dronacarya. Arjuna berpikir sejenak dan karena tidak dapat menolak permintaan yang diajukan sebagai guru dakshina, ia pun menyetujuinya. Di bawah pelatihan Dronacarya, para Kauravas dan Pandawa telah menjadi prajurit yang hebat. Untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan rakyat Hastinapura, sebuah arena besar seperti stadion kriket modern telah disiapkan. Acara dimulai dengan Dharmaraja yang mendemonstrasikan keahliannya dalam menggunakan tombak,
menunjukkan berapa banyak cara tombak dapat dilemparkan, berapa banyak yang dapat dilemparkan secara bersamaan, dan berbagai teknik untuk menggerakkan kereta perang. Berikutnya adalah Nakula dan Sahadewa, yang menunjukkan keahlian mereka dengan pedang dan kuda. Kemudian beberapa Kauravas menunjukkan keahlian mereka. Setelah mereka, Duryodhana dipersilahkan untuk menunjukkan keahlian bela dirinya. Pada saat itu, Duryodhana menoleh ke arah Bima dan berkata, "Kamu mengalahkan saya dalam gulat di depan semua orang saat kita masih kecil. Sekarang kita sudah dewasa. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan saya lagi, Bima? Apakah kamu memiliki keberanian?" Tanpa menjawab, Bima mengambil gada dan langsung menyerang Duryodhana, siap untuk bertarung. Teman-teman, episode berikutnya akan membawa cerita ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai terlewatkan. Mari kita bertemu lagi di waktu yang sama pada hari Sabtu depan. Sementara itu, pesanlah buku Mahabharata saya sekarang juga. Tautan ada di deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, lakukanlah sekarang. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Sampai jumpa.